antara KTH dengan yang berada di powerhouse, kalau pintu airnya ditutup, ini juga ikut nutup. Jadi double penutupan. Molekul air merupakan dua atom hidrogen dan oksigen yang saling mengikat secara kovalen membentuk molekul air atau H2O. Air merupakan senyawa yang paling penting bagi semua makhluk hidup yang berada di bumi. Dari senyawa inilah kita semua menyadari bahwa betapa pentingnya air buat kehidupan. Tetapi terlalu dimanjakan dengan keberlimpahan sumber daya air, terkadang kita lupa untuk memelihara dan melestarikannya. Sekarang saya akan ajak teman-teman ke sebuah jejak masa lalu di mana air bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Sesuatu hal yang menarik pada saat menelusuri Curug Agung. Walaupun dibangun hampir 100 tahun yang lalu, namun beberapa jejak masih bisa kami lihat sampai sekarang, di antaranya pintu air, plakat peresmian, dan yang paling penting adalah irigasi yang masih berfungsi dengan baik, di mana aliran airnya akan dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, sampai energi listrik. Ada dua pembangkit listrik yang menggunakan aliran air Curug Agung, diantaranya PLTMH Sindang Cai dan PLTA Cinangling. Seperti saat ini kami akan mengunjungi sebuah pembangkit listrik mini hydro yang berada di Jambelair, tepatnya di daerah Sindang Cai. Jarak yang kami tempuh kurang lebih 4,8 km dari Bendung Curug Agung menuju PLTMH Sindang Cai. Kebutuhan air dari PLTMH ini masih memanfaatkan aliran air yang dibangun pada saat zaman Belanda. Terlihat beberapa tanggul dan pintu air masih menggunakan struktur bangunan lama. Memang agak sedikit susah menemukan PLTMH ini, dikarenakan area ini terpencil ditambah lokasinya berada di sebuah lembah. Sesuatu hal yang wajar kalau PLTA selalu berada di suatu lembah atau area curam. Fungsinya supaya kecepatan air bisa memutarkan turbin lalu menggerakkan generator dengan efektif. Nah, ini salah satu irigasi juga ya di daerah Sindang Cai, Jambelair. Ini mantep banget teman-teman. Ada beberapa saluran. Salah satunya ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Kalau yang ke kiri ke aliran sungai alami lagi. Kalau ini irigasi ya yang sudah diarahkan hasil dari aliran air Curug Agung. Nah, kalau yang ini sayang ininya sudah tidak ada tulisannya. Nah, kalau yang ini langsung mengarah ke sungai. Wow, ini teman-teman lihat. Ini pintu air. Cuman si palepnya sudah tidak ada tuh. Tapi ada beberapa bangunan yang menandakan di bawah bekas PLTA selain PLTA Cinangling, teman-teman. Yang sekarang menjadi PLTMH atau mini hydro ya. Nanti kita lihat apakah itu bekas PLTA atau cuman pintu air saja. Tapi kelihatannya bangunannya seperti PLTA. Nih jejak-jejaknya teman-teman. Antara dua saluran yang dibangun sama saluran ke sungai alaminya sana. Ini tentunya nanti berakhir di PLTA Cinangling.
ternyata ini teman-teman salah satu pintu air juga ya. Nah, kita akan menelusuri akhirnya ada di mana ya. Dan saya pengen melihat PLTMH karena ada wacana katanya selain Sinangling, Cijambe dan Gunung Tua ada PLTA juga dulu. Apakah di sini tempatnya atau bukan? Wah, iya bener ya. Nah, ini. Wow. Oh. Anak deh kali itu. Yuk. Nah, ini teman-teman pipa pesatnya ya. Jadi dekat dengan KTH kolam tandon harian di atas. Kemudian dialirkan ke sini ada 2 pipa pesat. Apakah ini dibangun pada saat zaman Belanda atau baru? Tapi kalau dilihat ini sepertinya pada saat zaman Belanda ya, karena terlihat pipa-pipanya mirip dengan pipa-pipa yang berada di PLTA pada masa itu. Kemudian ini pengerek, ini bekas pengerek ya, pemasangan pipa. Dan sayang ternyata pipanya cuman yang berfungsi cuma 1 ini. Ini nggak tahu berapa meter atau kilometer panjang dari pipa pesatnya. Ini merupakan area operator ya untuk mengatur debit air yang dihasilkan dari KTH menuju PLTA. Wow, kalau ini zaman Belanda luar biasa, berarti Subang ini mempunyai 4 PLTA teman-teman. Mantap. Nah, ini teman-teman pipa pesatnya ya. Cuman barusan ngobrol sama operatornya, ternyata ini dibangun tahun 2013 PLTMH ini. Kalau dilihat struktur bangunannya, nggak tahu ya, ini menurut saya aja, analisa saya aja, ini struktur bangunannya termasuk bahan bakunya ini menandakan buatan tahun 1000 ya, abad 20 lah, abad 20, di mana tidak ada kandungan semen pada penyangga-penyangga pipa dan tembok-tembok pintu air ya. Sekarang kita lihat PLTMH-nya ya. Ini ada di bawah teman-teman. Aksesnya ke sini. Waduh, ada penjaga juga nih ya. Nah, teman-teman, ternyata ini dibangun tahun 2012. Dibangun 2008 ya. 2009 dan beroperasi 2012. Ini memiliki kapasitas 1,6 mega dengan berjenis horizontal bukan vertikal. Jadi nanti airnya masuk ke sini. Nah, ini palep air untuk mengatur frekuensi. Nah, ini udah digital ya. Jadi sudah diatur dari sini. Oh, ini. Ini kawenya sekarang. Ini 500 sampai. Ini ya. Mana 500? Ini 500. Oh ya, menghasilkan 500 kafe ya. Ya. Berarti airnya sangat kurang ya? Atau gimana? Kalau hujan bisa 700, mungkin akhirnya karena hujan. Iya. Jadi standarnya emang 1 kiloan lah. Oke. Untuk hujan paling besar 600 bisa. Kalau nggak biasanya hujan, malam kata. malam lebih tinggi. Lebih tinggi biasanya. Kayak ini udah digital, udah keren. Tersentralisasi di gardunnya di mana? Garunya di atas. Oh, gardunya di atas. Ini sebagai power hose. Ya. Ini keluaran dari Zhejiang Jindun Elektro Mesin Ltd, berarti dari Cina teman-teman ya. Memiliki kapasitas 1600 kV atau Jalan. Oh, ini apa? Gerakan China tadi dia biasa. Oh, gerakin China. Ya, kafenya kayak gitu. Kafenya. Cuma karena nggak jalan jadi
Jadi ada dua, Ya. manual dan digital ya. Nah ini air yang masuk, kemudian memutarkan turbin. Oh jalur, oh dibelokkan. Nah ini teman-teman, ini airnya tuh, ya. Jadi dari pesat dibelokkan ke sini, mutar ke sini, masuk ke sini, baru dibuang, baru yang tadi. Oke. Wow, keren. Ini teman-teman kelebihan dari mini hydro itu ya. Ini antara KTH dengan yang berada di power hose. Kalau pintu airnya ditutup, ini juga ikut nutup. Jadi double penutupan. Ini keren. Berarti ada di KTH itunya penutupannya. Setelah ngobrol-ngobrol dengan operator, ternyata PLTMH ini dibangun pada tahun 2009 dan beroperasi tahun 2012. Daya yang dihasilkan dari generatornya berkisar 1600 kV dengan tersentralisasi ke gardu PLN. Mini Hydro merupakan PLTA berskala kecil yang mampu menghasilkan daya kurang lebih 1,6 MW. Ketergantungan debit air sangat dibutuhkan untuk menghasilkan daya yang maksimal. Berhubung tidak turun hujan, maka daya yang dihasilkan saat saya mengunjungi tempat ini yaitu berkisar 500 kV saja. Kolam tandon harian di sini masih memanfaatkan jejak irigasi masa lalu, yaitu aliran Sungai Cijambe yang disadap melalui Bendung Curug Agung. Termasuk ada jejak terowongan air yang sampai sekarang misterinya belum terpecahkan. Masyarakat sekitar menyebutnya Goa Belanda. Keesokan harinya kami lanjutkan perjalanan menuju desa Cisampih, kecamatan Dawuan, di mana tempat ini mempunyai sejarah yang sangat berharga, salah satunya PLTA Cinangling yang mampu menyalurkan aliran listrik sampai Subang Utara. Menelusuri PLTA ini sangat mudah karena sepanjang perjalanan kami ditemani aliran Sungai Cijambe sebagai kebutuhan primer PLTA Cinangling. Banyak sekali kami temukan beberapa jaringan irigasi yang mengarah ke pesawahan dan rumah penduduk beserta pintu airnya. Nah ini merupakan aliran sungai yang dibangun pada masa Hindia Belanda ya. Jadi alirannya disadap dari Bendung Curug Agung, melintasi Jambelair, kemudian ini ada beberapa jembatan-jembatan. Nanti kita akan temukan juga di sana jembatan-jembatan seperti ini. Dan bagusnya di sini tidak ada sampah teman-teman. Nice ya. Cuman ada beberapa yang mendirikan bangunan di beberapa daerah aliran sungai. Ada warung-warung ya. Ini cukup berbahaya kalau ada bangunan di pinggir sungai. Nih lagi-lagi ketemu kucing lagi ya di situ, langsung naik tuh. Langsung naik ini di Cisampih teman-teman. Tadinya si kucing itu tuh di jalan, tiba-tiba langsung ke sini tuh. Ini tiap-tiap kalau liputan tuh kayak gini. Nih. Harusnya bawa makanannya ya. Tapi gak bisa lama-lama, Meng. Harus pergi dulu, Meng. Dah. Ari karete dugi ka mana kapungkur Wangun Reja teh? Ini dugi ka dieu ka Jaguna. Oh, Ka ujung Jaguna. Jaguna, Mohon, perbatasanna Cisampih. Iya, Cisampih. Oh. Mohon. Walaupun hari masih pagi, kami sudah memasuki dataran sedang di mana cuaca mulai panas, termasuk penanda perkebunan yang berdiri sangat luas kala itu, yaitu perkebunan karet Wangun Reja.
Karet di daerah ini sangat subur, bahkan kualitasnya sangat diakui dunia. Hampir 50% kebutuhan karet dunia pada masa pamanukan NC Assemland dihasilkan dari sini. Sayang sekali keberadaan karet Wangunreja yang dulu sangat luas semakin hari semakin berkurang, termasuk karet yang berada di area ini. Nah teman-teman, sekarang saya berada di area dataran sedang, di mana wilayah ini penuh dengan tanaman karet, pohon karet yang membentang luas ya. Cuman pas saya kesini pohon karetnya sudah tidak ada ya. Ini dulu merupakan pohon karet yang lebat. Nah, selain di sini terdapat pohon karet, di sini juga menjadi tempat vital di mana dari sinilah aliran air yang akan mengalir ke PLTA Cinangling. Dan bisa kita lihat itu di depan adalah pintu airnya, teman-teman. Itu pintu air. Kemudian di sana ada ketinggian ya, ketinggian air yang berpengaruh nanti ke debitnya. Mengalir ke sini, kemudian di sini ada pintu air yang nanti akan mengalir ke daerah zaman dulu adalah daerah Sukadaya, jadi tempat para pekerja dulunya. Kemudian ini ada jembatan. Nah, pintu air untuk mengaliri PLTA Cinangling berada di sana. Nanti akan menemukan bak penampungan atau saringan sebelum air itu diturunkan ke bawah ke PLTA. Nah, sekarang kami akan menyusuri ke arah bak penampungan air ya. Nah, ini jalannya seperti ini, lumayan licin. Wah, ini habis hujan. Wah, ripuh. Ini bak penampungannya ya. Nggak apa-apa, saya jalan coba ya. Yo. Wah, ini nampaknya motor nggak bisa masuk. Jadi kalau di kamera nggak kelihatan teman-teman. Kalau langsung itu si tanahnya tanah ini ya, gembur. Kalau bahasa Sunda ledok. Nah teman-teman, kalau udah ke dataran sedang ini ya, cuaca tuh langsung drastis berubah. Sangat ya, menurut saya yang tinggal di Bandung ini panas banget. Ini sampai bercucuran keringat. Nah ini teman-teman, ini adalah bak ya, bak saringan. Jadi ada 2. Wow, ini zaman Belanda banget teman-teman. Ini adalah pintu airnya ya. Jadi bukan baknya, ini pintu airnya. Nah ini bisa dilihat pintu airnya ada sebagian yang masih menggunakan kayu jati ya. Kemudian ada yang menggunakan besi. Nah ini baknya teman-teman. Bak. Mungkin dulu dam ya. Nah ini baknya. Tuh. Nah ini tuh. Ada beberapa pondasi di pinggir-pinggirnya. Kemudian di sana juga ada pintu air. Kemudian dialirkan melalui pipa pesat. Sayang teman-teman, dulu PLTA ini bisa mengaliri listrik ke beberapa wilayah termasuk Sukamandi, Ciasem sana, daerah Pamanukan, sampai area kota Subang. Cuman jejaknya sekarang sudah seperti ini. Padahal dulu waktu Belanda listrik itu gratis teman-teman, gak usah bayar ya, dengan keberadaan PLTA. Menurut sumber, kolam tandon harian skala kecil ini dibangun pada tahun 1927 dan selesai pada Oktober 1929. Keberadaan plakatnya susah untuk ditemukan dikarenakan ilalang sudah menyelimuti tempat ini. Bisa saja kami merangsak masuk melihat plakatnya, tetapi ada resiko yang harus dihadapi, yaitu keberadaan ular berbisa seperti ular kobra. Itulah bagian dari bak penampungan PLTA Cinangling ya.
kondisinya cukup mengkhawatirkan karena ini sudah lama tidak beroperasi lagi. Ini kalau beroperasi lagi ada kemungkinan ya kebutuhan listrik daerah Subang ya ada kemungkinan bisa terpenuhi ya sebagian, terutama ke pelosok-pelosok yang berada di area Cinangling. Jejak tandon harian ini menandakan sebuah keseriusan perusahaan Pamanukan NCA Semlen dalam mengupayakan kebutuhan listrik untuk area tengah dan utara Subang, di mana pada saat itu komoditas industri sudah menggunakan mesin yang tidak akan lepas dari daya yang dihasilkan energi listrik. Selang 7 tahun kemudian setelah bak penampungan atau KTH ini berdiri, baru PLTA Cinangling bisa beroperasi. Karena tidak mungkin PLTA ini berdiri tanpa adanya aliran air yang cukup, termasuk pipa pesat yang menuju PLTA. Bapak tahu persis ya. Jadi ini adalah rumah operator pengairan. Oh. Nah, paling dia ya, lempeng macam itu. Oh, lempeng. Ya, nah semestinya batasnya dah. Oh, batasnya sama. Batas, Oh, batas. eta nu bata eta. Ya, tadi batas. Janten Nah, aya itulah. dua apanya? Aya dua. Oh, aya dua. Oh. Tapi zaman Belanda nama iya nya Ya, dua. zaman Belanda nama iya, kalau buat nama dah iya dah iya tah. Umpami kapungkur aya terasan banyak. Aya terasan dia tadi. Aya geuna mah anger. Kapungkur teh kieu keneh, kapungkur ge ko zaman Belandana. keneh ge. Yo mah ye. Oh, jadi ini teman-teman bekas rumah operator pengairan PLTA Cinangling. Jadi Ya. ada dua, satu Nya aya ini dua, satu jeung paling sama ini ayeuna nu ku masjid. yang sekarang menjadi masjid. Pensiunan PT. Oh ya, Bapak pensiunan PTPN? Nya. Oh. Pak ya teh kan kapungkur teh karet bungkul. Nya karet unggul aya ge kapungkur karet kan, tah cuma eta ka ditu mah karet sadayana ge eta anu di sakolahan teh ieu mah ka ditu karet sadayana oge. Karet. Nah, berarti Bapak teh kapungkur kantos nyadap Nya nyadap kapungkur. di perkebunan Wangunreja. Nya. Oh. Dinu eta ieu perumahan ieu teh tah kabla dituna karet deui. Oh. Perumahan ieu ge anu hiji di perumahan ieu ka dituna mah karet sadayana oge. Iya. Jadi cukup luas Pak ya, Iya. perkebunan Wangunreja itu ya. Oh, amun dipake eta mah amun naon kitu ayeuna mun pake aya modalna deui mah lah. Kitu moal nepikeun ka anu nganggur meureunnan aya wae, meureunnan padamelan wae. Iya. Da zaman kapungkur mah teh aya nu nganggur teh Pak nya. Ya, iya. Soalnya di daramal di perkebunan. Ya. Pungkur mah pan teu gaduh ijazah oge lebet wae. Tah aya syarat siga ayeuna Nya nya. teu aya daos ayeuna mah pan ka pabrik kudu make ijazah itu ieu. Minimal usia. Nya mun manusia. Kapungkur mah aki-aki oge tiasa damel. Aki ge tiasa damel di PT Iya. di perkebunan. Iya, siap. Mudah-mudahan perkebunan berjaya lagi ya. Ting bangkit deui. Iya bangkit deui karena kapungkur bonus IP teh araya nya. Araya. Teu aya bonus, teu aya duit IP, cuti tahunan teu aya teh. Nah, teman-teman, saya ketemu dengan Pak Suryadi. Ternyata beliau adalah mantan pensiunan PTPN ya. Habis masa kerja tahun 2022. Dan ngobrol cukup banyak, jadi pengharapannya tetap perkebunan bangkit lagi ya. Iya, Bangkit lagi. bangkit lagi lah. Satu, menyerap tenaga kerja ya. Iya. Dua, rumah juga disediakan dulu Iya. ya. Tiga, fasilitas kesehatan, pendidikan. Iya. Kapungkur mah teu kudu mayar banyak. KPTPN teh busblos. Busblos Iya. kapungkur mah. Ya, teman-teman, saya sekarang mau menuju PLTA Cinangling ya. Seperti apa kondisinya saat ini? Pak, mohon Pak. Sama-sama. Itulah salah satu potret mantan pegawai perkebunan Wangunreja di mana kesejahteraan pegawai sangat diperhatikan. Ada 3 faktor yang menjadi patokan masyarakat sejahtera. Yang pertama, tersedianya lapangan pekerjaan. Yang kedua, tempat tinggal yang layak. Dan yang ketiga, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Di mana semua faktor tersebut sudah ada
teraplikasikan di perkebunan-perkebunan Indonesia, baik masa Hindia Belanda atau pasca kemerdekaan. Bahkan zaman dulu banyak masyarakat lebih memilih bekerja di perkebunan ketimbang menjadi PNS atau pegawai negeri sipil, dikarenakan tingkat kesejahteraannya sangat terjamin. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah perkebunan bisa kembali berjaya lagi seperti tempo dulu? Nah, ini teman-teman adalah rumah dinas pegawai pembangkit listrik tenaga air Cinangling ya. Ini dulu tentunya ada beberapa rumah, cuman sudah tidak ada. Oh, itu ada ya. Ini kali kedua saya datang ke PLTA Cinangling. Cuman kondisinya sepertinya sudah berubah ya. Ini adalah akses jalan menuju PLTA. Ini rumah dinasnya nampak tidak berpenghuni, teman-teman. Sudah ditinggalkan. Saya nggak tahu apakah masih ada pegawai PLTA yang tinggal di sini atau sudah pindah ya. Karena ini merupakan aset dari perkebunan. Lur aja. Lur, Kus. Banyaknya bisa semua. Itu kaditu. Nah, tong kadian kayak kaditu. Ini si Monik disiksa, teman-teman. Terus kaditu kan. Ini benar-benar perubahannya drastis, teman-teman. Dulu ini tidak ada ilalang ya, nampak rapi. Kemudian apakah tahun pembuatannya, jadi di sebuah jembatan ada tahun pembuatan 1936 masih terlihat atau sudah tertutup ilalang. Nah, ini jembatannya. Nah, tahunnya ada di sini. 1 tahun yang lalu masih kebuka bagus. Sekarang saya berada di PLTA Cinangling. PLTA ini menjadi tonggak energi terbarukan dari Pamanukan NC Assemblen untuk mengaliri listrik ke pabrik karet Wangunreja, Kota Subang, serta ke pabrik sisal di Sukamandi. Inilah kegagahan dari bangunan PLTA Cinangling. PLTA Cinangling ini didirikan tahun 1936, kemudian ada juga plakatnya tertancap di sebelah kanan saya, itu ada Cinangling 1936. Kemudian dulu di bawahnya adalah aliran air bekas menjalankan turbin yang nanti disalurkan kembali ke irigasi untuk mengairi perkebunan. Dan di sini juga ada saluran pipa yang mengalir ke perkebunan Wangunreja. Sejauh kurang lebih 5 km terpasang pipa melewati pesawahan, rumah penduduk, dan nanti muncul-muncul airnya di depan pabrik karet Wangunreja. Sebentar ya, ini kayak air, kita ada air ya. Air ini untuk pengolahan dulunya itu ya. Ini air ngambilnya jauh sekali. Dari kebun karet Cinangling dari ujung sana. Ya mungkin Belanda dulu gimana ya, saya kurang paham ya. Melewati beberapa perkampungan, melewati beberapa persawahan, itu di bawahnya itu ada pipa besi Belanda yang nanam dulu. Sekarang masih ada. Sekarang masih jalan, airnya masih dipakai. Kita lihat seperti apa bentuk bangunannya, apakah mesinnya masih ada. Tapi kalau dilihat dari struktur bangunannya masih kokoh sampai sekarang. Yuk. Nah, ini teman-teman, ini memiliki 2 lantai. Yang pertama adalah power house, di mana ada turbin dan generator. Kemudian lantai 2-nya itu adalah operator untuk mengatur frekuensi, kemudian
Hertznya, kafenya itu di atas ya, operatornya. Jadi ada beberapa indikator-indikator aliran listrik. Kemudian di sini ini merupakan bagian dari rumah controller atau rumah operator. Salah satunya ada dapur ya. Nah, ini. Kemudian ada kamar mandi. Kamar mandinya di sini, teman-teman. Nah, kamar mandinya di sini dulu. Nanti setelah menjalankan turbin, kemudian aliran air keluar dari sini. Yuk kita lihat. Wah, sayang. Nah, ini teman-teman tuh. Yuk, masuk. Aliran airnya. Nah, tuh. Jadi airnya masih mengalir ya. Cuman di atasnya pada saat tadi kami mengunjungi bak, jadi ditutup dari sananya. Kalau nggak ditutup, ini aliran airnya cukup deras. 1 tahun yang lalu ketika saya berkunjung ke sini masih asri dan terawat. Sekarang nampak PLTA ini sudah mulai tertutup ilalang. Struktur bangunannya masih terlihat kokoh, tidak ada perubahan sedikit pun. Hanya saja masyarakat kita kurang menjaganya. Banyak komponen-komponen mesin yang sudah hilang dijarah orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau melihat sejarahnya, PLTA ini merupakan tonggak kelistrikan paling penting pada masa itu. Bagaimana tidak penting? PLTA ini sanggup memenuhi kebutuhan listrik dari mulai area komplek perkantoran Pamanukan NC Asem, Bandara Kalijati, sampai pabrik gula dan pabrik sisal yang berada di Sukamandi. Tiang-tiang listrik zaman dulu masih banyak kita temukan sebagai jejak aliran listrik dari PLTA ini. Sayang, sampai sekarang tempat ini belum menjadi cagar budaya, padahal tempat ini layak dijadikan situs atau tempat yang mengandung sejarah kelas B. Selain itu, melihat dari struktur bangunan yang masih kokoh, PLTA ini terlihat masih bisa dioperasikan kembali sebagai pasokan aliran listrik untuk area Jawa Barat dengan mereaktivasi pipa, mesin, dan kolam tandon harian. Toh, semua itu tidak dibangun dari nol dikarenakan master plan-nya sudah ada. Nah, sekarang saya akan tunjukkan jembatan atau tulisan Cinangling 1936. Nah itu teman-teman ya, terlihat ya ejaan lama Cinangling 1936. Ini aliran air. Kemudian awalnya dari sini nih airnya. Setelah menjalankan turbin keluar dari sini mengalir, kemudian masuk terowongan yang ada tulisan Cinangling. Dan ini adalah jembatan. Ini masih menggunakan batu kapur, masih pada kokoh.